tahu dong yang bikin karya ini. Karya ini juga. Ini karya ini, 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 karya ini. Ya lo tau lah pasti Pak Nyoman Nuarte. Bro, lagi ngapain? Ini bro, kalau punya artwork ditaruh di luar ya ini harus sering-sering bersihin. Tuh banyak banget kan daunnya, ya udahlah biarin aja, kayaknya lebih natural. Nih gue tunjukin sekalian deh kalau penasaran. Nih. Ini ceritanya membelah lautan. Kalau lo tahu seni harusnya tahu sih siapa yang bikin ini lo karya. Nih gue tunjukin detailnya tuh. Lihat kan, tuh ada ikannya juga, keren banget sih ini pecah. Kalau lo lihat detailnya, aduh, bingung gue mau ngejelasinnya. Nih kalau dari belakangnya, tuh, keren banget kan? Ada orang-orang pada nyangkut-nyangkut. Aduh, ada pohon lagi. Kalian komen deh di bawah kalau kalian mau lihat karya-karya lainnya. Nih ada banyak banget. Ntar gue tunjukin satu-satu. Nih. Gue liatin, gue tunjukin. Tuh. Mari kita cek. Bahannya dari apa? Koper dan brass. Coba kita lihat ya. Kalau yang ini ada kembang kolnya nih, lihat tuh. Ini buatannya Nyoman Bumi Pertiwi judulnya. Ini juga buatannya Nyoman, tuh ada tanda tangannya. Ini tahun 2020. Mana lagi tuh kertasnya? Hilang kayaknya ke bawah hujan. Ntar gue print lagi deh. Ini yang candi-candi. Pasti kalau lo ke Bali ngeliat patung gede banget, lo kenal sama karyanya dia nih. Nih kalau mau ngeliat, nah dia ngumpet di situ. Ini buatan tahun 2021, 8 dari 8. Jadi karya ini ada 8 biji. Kayaknya kita punya satu lagi deh. Nah tuh dia tuh. Bener kan? Nah kalau ini yang AP1. Gokil gak sih? Emang kalau karya orang gokil. Bang, mana bang bantengnya? Kebetulan banget lo nanyain masalah banteng. Nih gue tunjukin buat kalian yang udah cuan banyak dari Bitcoin. Ini banteng karya living legendnya Indonesia. Not even one BTC sih ini. Kalau menurut gue ya, not financial advice, tapi it's undervalue. Especially bull market udah mau selesai. Nggak tahu menurut kalian gimana? Telnya pecah banget ya sih, tuh lihat. Ini kalau ditaruh di kantor lo, coba bayangin, cocok nggak? Dan gue rasa harganya bakal naik sih. Jadi bukan cuma bisa dinikmatin, tapi bisa buat investasi juga. By the way, kalau yang ini lukisan gue sendiri, buat kalian yang penasaran. Jadi besok orang ke kantor lo bisa cerita tentang bull market yang lo alamin. Bentar ya, gue bersihin dulu. Ini dia nih. Ini karya namanya Bumi Pertiwi. Gimana menurut kalian, apa nih bentuknya? Keren banget ya sih. Emang beda bro kalau masterpiece itu. Lihat nih, gue tunjukin detailnya juga sekalian ya. Ini kayak dari planet lain ya sih. Om Nyoman emang kalau buat karya nggak pernah nanggung. Super undervalue. Bill, Oi, tunjukin kita dong karyanya Pak Nyoman Nuarte yang lain. ini gue tunjukin. Nih gue tunjukin satu karyanya Pak Nyoman Nuarte, namanya Phoenix. Lo lihat deh, dia muter kayak gitu. Ini karya namanya Phoenix. Lo tau nggak kenapa muter gini? Ini adalah lambang dari. Jadi makanya dia muter-muter gitu. 5 ini lucky number juga bro. Nah lucunya kenapa pakai Phoenix? Itu karena Phoenix itu adalah lambang kekuatan. Bang, lo lagi ngapain? Ini gue lagi ngeliatin karyanya Nyoman Nuarte yang judulnya Love Nest. Ini adalah balabanya, bersihin dulu dikit. Kita lihat. Ini karya ada 7 biji sebenarnya. Jadi nomor 4-nya hilang, nggak dibikin. Dan dibuat dari koper dan brass. Salah satu juga yang gue suka itu pas reflectionnya sih, sampai jadi kayak kupu-kupu nggak sih? Indah banget. Dan ini karya tuh nomor 1-nya, lo lihat deh detailnya. Warnanya juga meninggi. Lihat tuh. Nah ini wajah burungnya tuh. Ada 2 biji.
Nih kalau dari jauh seperti ini. Art tuh buat dinikmatin kayak gini. Emang hujan-hujan sayang kadang, tapi kalau lo terlalu sayang akhirnya nggak jadi nikmat tuh art. Nih lo lihat dramatisnya kalau lagi pas hujan. Gila, pas banget sih. So good this one. Gua harap sih lo semua bisa kemari, karena lo bisa nikmatin satu-satu nih karya. Tenang aja, nggak semuanya ditaruh luar kok. Ada juga yang di dalam, jadi nggak kena hujan. Nah, karya-karya ini ada yang punyanya Om Nyoman. Itu salah satu seniman masterpiece di Indonesia. Lo tebak deh yang mana? Udah lo komen aja di bawah yang banyak. Lo kasih tahu gue kalau kalian tertarik buat gue jelasin satu-satu karya ini. Jadi kalau lo ngeliat karya kayak gini 2 miliar lebih, ini nih biar lebih jelasnya, lo nggak heran kenapa orang mau beli. Langsung aja cek di Art Corridor, gue tanyain sama kolektornya langsung. Nih, ini karya baru aja kejual kemarin ke salah satu dokter di Indonesia. Emang pecah banget sih. Ini hari gue kedatangan salah satu kolektor maestro Indonesia. Ini dia Om Sun. Nah, gue bakal bikin podcast bareng Om Sun langsung, dan kita bakal tanyain gimana cara investasi di art. Kalau lo penasaran, langsung aja lihat di YouTube kita Art Corridor. Gue tunjukin karya maestro yang bisa lo lihat di publik. Nih, ciri khasnya Nyoman Marta tuh, dia pakai benda logam, biasanya brown sama copper. Tapi berasanya kayak berombak gitu. Kayak luas banget gak sih kalau lo perhatiin? Ini sebagian detailnya gue tunjukin. Ciri khas banget sih. Benda berat, berasanya ringan dan bergerak. Kalau penasaran nih, ada tanda tangannya. Tahun 2012. Ini karya, namanya Ku Yakin Sampai di Sana. Ini tentang harapan dan cita-cita bangsa. Tuh, Ku Yakin Sampai di Sana. Ini Pak Nyoman mau ngasih tahu kalau harapan kita bakal sampai, cita-cita kita bakal jadi semuanya. Jadi anak bangsa jangan pada putus asa deh kalian. Lo follow deh nih account. Jadi besok-besok kalau kalian ngelihat karya seni bisa tahu maksudnya apa. Ini adalah salah satu mahakarya dari sang maestro Nyoman Nuarte. Pasti lo tahu dong. Ini karya menawan secara filosofi dan juga estetikanya. Pertama gue jelasin dulu secara filosofinya ya. Ini karya namanya anugerah. Di sini kita bisa ngelihat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan tak bisa dilepaskan. Bahwa manusia itu selalu berharap kepada Tuhannya buat mendapatkan anugerah dan berkah. Nah, sekarang kita jelasin secara sisi estetikanya yang menawan banget. Di sini Pak Nyoman bikin manusia yang terapit 2 pilar kalau lo perhatiin. Ini kalau lo perhatiin dari dekat, pilar ini diisi dengan ornamen-ornamen budaya. Ini salah satu contohnya nih. Ini salah satu lainnya. Coba lo kasih tahu gue kira-kira ini ciri khas budaya mana. Dan juga ada tetesan-tetesan kalau lo perhatiin dari ornamen itu. Itu adalah gambar dari keberkahan yang melimpah ke manusia. Dan kalau gue perhatiin, patung ini mengingatkan kita buat kita selalu ingat sama Tuhan, bahwa pertolongannya selalu ada buat kita. Dan jangan lupa buat follow, karena gue bakal ngulas karya Pak Nyoman dan seniman lainnya. Ini gue ceritain tentang sejarah ini karya. Waktu itu Linda Galeri sama Pak Nyoman Nuarte lagi bikin acara di Taiwan. Kebetulan saat acara itu terjadi, ada satu gedung paling tinggi di Taiwan dan sempat jadi paling tinggi juga di dunia, namanya Building 101. Dia itu pingin karyanya Pak Nyoman yang ini, tapi yang bentuknya rush hour. Ini gue tunjukin. Nih, rush hour tuh kayak gini awalnya nih, detailnya rush hour. Lo lihat tuh, dia itu cuma satu garis sebenarnya, cuman ada problem di situ. Di Taiwan itu ada typhoon, jadi Pak Nyoman Nuarte ngasih tahu bahwa itu akarnya bahaya kalau ditaruh di building mereka. Akhirnya Pak Nyoman membuat desain yang lebih kokoh dan lebih kuat, seperti lo bisa lihat di belakang sini. Ini karya itu terbikin dari beberapa layer kalau lo lihat tuh. Lo perhatiin deh, dia itu ada 3 layer. Kenapa? Biar kuat dan kokoh. Jadi saat ada typhoon, karya ini bisa berdiri tetap kokoh, nggak bahaya buat buildingnya.
Spesiali dia itu minta bikin yang size skalanya itu sangat besar. Jadi bisa bahaya kalau sampai kejatuhan. Jadi karya seperti ini apalagi dengan skala yang besar, bukan cuman estetikanya yang penting, tapi juga butuh ilmu konstruksi yang kuat. Musuhnya itu adalah angin. Kalau sampai kedorong angin hancur, bahaya. Dan lucunya juga, yang skala kecil kayak gini itu, kolektor bener-bener ngejer buat memiliki karyanya. Nah, lo bisa bayangin nggak saat dia harus bikin GWK yang setinggi ini? Itu ilmu di dalamnya untuk membuatnya nggak main-main, bro. Itu adalah salah satu alasan kenapa gue tergila-gila sama karyanya Pak Nyoman. Emang dia itu gokil banget. Dan kalau kalian mau ngeliat karya-karya lainnya bisa follow gue di sini. Burung merpati, sayap kupu-kupu, siang makan nasi, malam minum susu. Enggak, ini bukan burung merpati by the way. Jujur gue nggak tahu ini burung apaan. Kalau menurut lo burung apa ini? By the way, yang pasti gue tahu ceritanya menarik banget. Ini tentang kasih sayang dan cinta. Nyoman mau ngasih tahu kalau lo lagi mau bercinta harus dibuka sayapnya. Artinya harus membuka diri. Maksud gue mencari pasangan hidup. Jadi harus buka diri, liatin positif dan negatifnya. Baru lo bisa nemuin pasangan sejati lo. Nih, lo bisa lihat detailnya sekali lagi. Emang elegan banget sini karya. Dan judulnya sendiri namanya Loveness. Kok Loveness ya, bukan Lovebird? Lo mendingan dapat pasangan yang stay atau yang terbang-terbangan. By the way, kalau lo mau lihat langsung bisa lihat di Art Jakarta sebelum kehabisan. Dan jangan lupa juga like dan follow gue di sini buat lihat art-art lainnya. The Legend of Horse by Nyoman Nuarte. Ini bakal gue jelasin dari atas sampai bawah. Karya ini menggambarkan tentang lingkaran, tentang kehidupan. Dan disimbolkan dengan kekuatan dan keperkasaannya si kuda. Sifat kuda juga adalah kerja keras dan nggak gampang capek. Makanya lo kalau kerja keras dibilangnya nggak punya pusar kayak kuda. Dan terlihat banget ciri khasnya Pak Nyoman Nuarte di sini. Gimana beliau bisa bikin satu benda yang keras menjadi movement. Makanya kalau lo ngelihat di Museum Gajah ada karya yang mirip seperti ini. Dan juga ikon kuda itu dipercaya banyak etnik sebagai ikon keberuntungan. Apalagi udah ada kuda, ada airnya juga di karya ini. Lo lihat nih, ada banyak orang lagi keluar dari air-air itu. Bahkan ada yang tenggelam dari airnya, lagi berenang menikmatinya. Ini interpretasi dari mata gue sendiri. Kalau menurut lo kayak gimana? Jangan lupa follow juga buat lihat art-art lainnya. Nih dia nih, lo lihat gimana ngangkat satu karya. Bawa artwork pakainya beginian. Ini something yang unik tentang karyanya Pak Nyoman Nuarte. Dia itu kalau mau packing pakainya cuma besi kayak gini. Dia udah nggak pakai kayu lagi, besi aja udah cukup. Bagusnya dengan begitu ini bisa dipakai berulang-ulang. Jadi emang ramah banget sama lingkungan dan hal itu emang udah dipikirin dari awal. Ini nih, kalau ngangkat karya yang gede, dia emang banyak sih harus orangnya. Seja. Naik juga semua akhirnya. Dan satu hal lagi yang keren dari Pak Nyoman, dia itu punya pegawai ada sampai 100. Dia bikin lapangan kerja buat banyak orang. Gokil banget sih emang. Ini baru seniman beneran. Harus lihat apa yang terjadi hari ini. Ingat dong Borobudur yang kemarin gue tunjukin. Bayangin gak sih cara masukinnya gimana?
Ini gua kasih last look before it's go. Look at that, brother. Siap gak, Mas? Let's go deh. Ini dia nih pusat Borobudurnya. Gimana cara naikin barang segini gedenya pakai barang gini? Baru yang ini masuk ya. Berubah lagi. Dan yang gedean sekarang. Oke. Oke. Ayo kita bantu borong dulu. Direk terkait dia. Ayo tamu dah. Naik juga akhirnya. Oke, finally done. Masuk juga tuh, lo lihat.